Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Pagi itu, suasana rumah Bagus amat ramai. Bagaimana tidak? Kabar bahwa putri semata wayangnya akan dilamar oleh seorang anak juragan di desa sebelah tengah menjadi kabar pembicaraan hangat di mana-mana. Neng Sekar, begitu panggilan semua orang kepada wanita yang kini terlihat amat sangat bahagia. Berdiri di tengah-tengah pintu sembari sesekali menatap jalanan di depannya. Dengan raut wajah yang berbinar dihiasi senyuman manis. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang menatapnya penuh heran. Neng, sudah, jangan diam berdiri di tengah pintu saja. Pak Malik. Ambu, Neng kan sedang menunggu Kang Subagja datang. Sekar menjawab dengan raut wajah mulai memerah. Tidak dapat dipungkiri memang. Kecantikannya mampu memikat setiap mata yang memandangnya. Ditambah tutur katanya yang sopan. Hasil didikan lembut penuh kasih sayang Bagus dan istrinya. Sekar menghampiri ibunya yang duduk di salah satu bangku kayu jati yang nampak mewah eksotik, dengan bantalan merah di setiap duduknya. Sekar mengambil posisi di samping sang ibu, lalu memeluknya dengan bibir yang tidak henti-hentinya tersenyum. Ambu, Sekar sangat bahagia hari ini. Apa Ambu juga bahagia? Tentu, Neng. Jika Neng Sekar bahagia, Ambu pun akan bahagia. Tapi Ambu, setelah menikah dengan Kang Barja, Sekar tidak mau ikut tinggal dengannya di desa Rawabodas. Sekar hanya ingin tinggal di sini dengan Ambu, dengan Bapak. Hus, tidak boleh seperti itu, Neng. Sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk menurut dan ikut kemanapun suami membawanya. Selama ini Neng selalu menurut pada Ambu, pada Bapak. Maka setelah ijab kabul nanti, kewajiban serta tanggung jawab Ambu dan Bapak akan berpindah pada Kang Barja. Oleh sebab itu Neng pun harus nurut padanya. Seperti Neng nurut pada Ambu, selagi apa yang dia tita dan pinta tidak melanggar aturan agama. Mendengar nasihat dari sang ibu, Sekar hanya mengangguk paham. Sejujurnya tidak pernah terbesit sedikit pun di dalam pikirannya untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Toh jarak antara desa Rawabodas dan desa Kencana tidak terlalu jauh. Dia masih bisa mengunjungi Ambu dan bapaknya sesekali dalam seminggu. Lalu tampak dari kejauhan sebuah rombongan bermobil datang, memasuki halaman rumah Bagus yang luas. Melihat rombongan itu datang, beberapa orang terlihat berjajar rapi di teras rumah, menyambut rombongan calon besan Bagus. Sekar yang sedari tadi memang sudah menanti dengan bersemangat. Dia menggandeng tangan ibunya dan menariknya untuk ikut menyambut kedatangan sang calon suami. Sekar berada di tengah Ambu dan bapaknya. Dengan riasan wajah sederhana, malah semakin menambah keayuan wajahnya. Ditambah dengan baju kebaya berwarna coklat yang semakin membuat kulit tubuhnya tampak cerah bersinar. Beberapa mobil itu nampak sudah terparkir rapi. Lalu seorang laki-laki nampak turun terlebih dahulu dan langsung menatap lembut dengan wajah dihiasi senyuman kepada Sekar. Semua mata tertuju pada laki itu. Wajahnya yang tampan khas lelaki tanah Sunda dengan perawakan tinggi besar tentu membuat semua orang yang menatapnya akan kagum. Terlebih dia adalah anak dari Nyai Aminah, seorang janda kaya raya dan terpandang di desa Rawabodas. Bahkan boleh dikata hampir seluruh warga desa Rawabodas bekerja menggarap tanah milik Nyai Aminah dengan cara bagi hasil. Warga bebas menanam apapun dengan syarat
hasil dari panen dibagi 70% untuk Nyai Aminah. Memang terdengar kurang adil, namun tanah milik Nyai Aminah terkenal amat subur. Hasil panen yang amat melimpah ruah, dengan kualitas nomor 1 atau terbaik. Meskipun pemilik tanah yang lain memakai bibit yang sama, tetapi tetap hasilnya tidak akan pernah serupa. Sebab alasan ini pun para warga tetap bertahan, meski dengan bagi hasil yang tidak adil. Setelah Subagja turun dari mobil, lalu seseorang perempuan mengekor di belakangnya, dengan kebaya khas Sunda berwarna kuning tua, dengan samping jarit coklat bermotif burung dadali, menggunakan sanggul khas pengantin Sunda dengan hiasan 1 buah kembang goyang tersemat di pinggir sanggul sebelah kiri, menambah kesan bahwa memang Nyai Aminah bukan orang sembarangan. Memang begitu pakaian sehari-hari yang Nyai Aminah gunakan, maka tidak satu orang pun yang aneh maupun heran dengan gaya pakaiannya. Lalu beberapa orang turun, sembari membawa beberapa kue dan barang-barang yang galib dibawa oleh calon pengantin pria saat prosesi lamaran. Nyai Aminah nampak duduk di sebelah Subagja. Prosesi lamaran dimulai dengan sambutan dari pihak pengantin wanita. Lalu mereka mulai berunding tentang tanggal dan tema resepsi pernikahan nanti. Tentu kedua belah pihak ingin pernikahan ini berjalan dengan lancar dan istimewa. Mengingat Sekar adalah anak sematawayang Bagus, dan Subagja anak pertama dari Nyai Aminah. Untuk adat nanti, pasti akan menggunakan adat Sunda. Tapi saya punya permintaan. Nyai Aminah angkat suara. Sejak dari awal ia hanya terdiam. Mangga Nyai, permintaan apa yang Nyai inginkan? Ucap Bagus. Baiklah. Yang pertama, perias pengantin nanti biar saya yang memilih. Kebetulan keluarga kami sudah memiliki perias pengantin turun-temurun, dan saya ingin Sekar pun dirias oleh pengantin langganan keluarga kami. Mendengar permintaan calon mertuanya, Sekar sedikit terkejut, karena dia sedari dulu sudah memiliki MUA atau perias pengantin idamannya. Mendengar perkataan Nyai Aminah, harapan dan keinginannya seketika kandas. Tidak mungkin dia menolak permintaan itu. Sekar tidak ingin hanya sebab masalah sepele ini akan menghancurkan pernikahannya. Dan satu lagi, untuk akad nikah, baik Sekar maupun Bagja harus menggunakan busana warna hitam, hanya saat akad saja. Sambung Nyai Aminah melanjutkan permintaannya. Namun permintaannya kali ini pun mampu membuat mata setiap orang yang berada di ruang itu membulat, termasuk Bagus. Pasalnya warna hitam di desa itu dianggap warna lambang kematian. Dan kini calon besannya malah meminta anaknya memakai baju berwarna hitam di acara sakral. Loh, mengapa diam? Hanya itu permintaan saya. Apa kalian tidak sanggup? Nyai Aminah menatap tajam pada Bagus dan istrinya. Punten Nyai, bukannya saya tidak menyanggupi. Untuk perias pengantin silakan, tapi untuk baju pengantin harus berwarna hitam saat akad. Apa itu bukannya pamali, Nyai? Bagus angkat bicara. Kalian masih percaya dengan kata-kata pamali? Di zaman sekarang, sebutkan berapa uang serah yang kalian minta. Saya akan berikan berapapun, asalkan permintaan saya dipenuhi. Tantang Nyai Aminah. Bukan masalah nominal uang, Nyai, tapi pantangan di desa ini. Pamali ditakutkan akan ada hal buruk terjadi. Timpal Ningsih. Ya sudah, jika kalian tidak menyanggupinya, tidak apa, masih banyak wanita lain. Nyai Aminah berdiri, mengambil ancang-ancang untuk meninggalkan rumah Bagus. Sementara Subagja
masih duduk terdiam. Tidak, tidak Nyai. Saya sanggupi semua permintaan Nyai. Sekar berdiri dan langsung menggapai tangan Nyai Aminah. Asalkan pernikahan ini berlangsung, syarat dan permintaan apapun saya akan sanggupin. Pernyataan yang keluar dari mulut Sekar berhasil membuat bapak dan ambunya terkejut. Tidak percaya, ternyata sebegitu ingin dia menikah dengan Subagja. Bagus, anak baik. Saya senang bakal mendapatkan menantu yang penurut. Jaga kesehatanmu ya. Kamu harus sehat di acara pernikahan nanti. Saya pamit dulu. Nyai Aminah pamit dengan mengelus lembut ujung kepala Sekar yang bersimpu di depannya. Kemudian rombongan calon besan Bagus itu pergi setelah memastikan semua sesuai dengan keinginannya. Sekar tersenyum, lantas mengantar calon suaminya sampai depan, lalu tersenyum dan melambaikan tangan, salam perpisahan. Kemudian senyuman dan lambaian itu dibalas hangat oleh Subagja, membuat bunga kemerkaan di dalam hati Sekar. Setelah memastikan semua rombongan itu telah pergi dan orang-orang mulai berpamitan, Bagus menarik tangan Sekar dengan kasar, menuntunnya masuk ke dalam kamar. Ningsi yang melihat itu perlahan mengikuti anak dan suaminya menuju kamar. "Apa yang kamu lakukan, Sekar?" tanya Bagus kesal dengan sikap putri semata wayangnya tadi. "Sekar hanya tidak ingin pernikahan ini gagal, Pak. Sekar tidak ingin." "Apa kamu lupa dengan pamali kalau pengantin berpakaian hitam? Apalagi Nyai Aminah meminta kalian menggunakan pakaian berwarna hitam saat akad nikah." Bagus menahan amarah karena tidak ingin membuat Sekar merasa sakit hati dengan ucapannya. "Sudahlah Pak, itu kan hanya pamali. Betul kata Nyai Aminah, kita sudah berada di zaman modern. Sepertinya berlebihan jika terlalu mengkhawatirkan atau percaya dengan hal seperti itu." Ningsi mencoba membela Sekar yang nampak mulai ketakutan. Bagus terdiam. Dia tidak bisa marah lagi. Toh mau bagaimanapun, putrinya sudah menyanggupi semua kemauan Nyai Aminah. Saat keluarga kecil itu tengah berdebat, tiba-tiba ketukan pintu kamar menggagetkan mereka. Pak Bagus, ini Abah Dadang sudah datang." Mendengar nama Abah Dadang, Sekar bergegas membuka pintu kamar dan berlari menuju ruang tamu, di mana seorang lelaki parubaya sekitar umur 70 tahun tengah duduk di salah satu bangku. "Abah?" Sekar memeluk lelaki tersebut. "Neng, maaf Abah terlambat. Apa sudah beres acara lamarannya?" "Sudah, Bah. Tidak apa-apa. Terpenting Abah akan menginap di sini bukan? Sampai hari pernikahan Sekar?" tanya Sekar antusias. "Tentu, Neng. Memang itu tujuan Abah datang kemari." Bagus dan Ningsi menyusul putri mereka, lalu mencium punggung tangan lelaki parubaya tersebut. "Kumaha, Damang? Hampurannya Abah telat." "Tidak apa-apa, Bah. Abah bisa datang juga saya sudah senang." Abah Dadang adalah orang tua angkat dari Bagus setelah kedua orang tuanya meninggal dunia saat usia Bagus masih kecil. Abah Dadang membawanya pergi dan mengangkatnya menjadi anak. Lalu setelah dewasa, Bagus memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di desa. "Siapa lelaki yang berhasil mencuri gadis cantik ini?" tanya Abah Dadang sembari menatap lembut pada Sekar. "Subagja, Bah," jawab Bagus. "Subagja? Anak siapa dia?" "Dia anak dari Nyai Aminah, juragan tanah desa Rawabodas." Mendengar nama Nyai Aminah disebut, Abah Dadang bangkit dari duduknya. Matanya membulat, seolah amat terkejut mendengar namanya tersebut. "Nyai Aminah?" Reaksi yang diperlihatkan Abah Dadang membuat Bagus dan anak istrinya heran kebingungan.
Ada apa, Bah? Bagus mencoba menenangkan ayah angkatnya. Nyai Amina, bukankah dia sudah meninggal dunia? Jika ditaksir umurnya tidak jauh berbeda dengan Abah. Wah, barangkali Abah salah orang. Nyai Amina yang ini bahkan terlihat lebih muda dari Ningsih. Sehat bugar. Semoga ucapanmu benar. Nyai Amina yang aku maksud bukan Nyai Amina calon besanmu. Memang kenapa, Bah? Tanya Bagus penasaran. Tidak apa-apa. Hanya saja apa, Bah? Bagus semakin penasaran. Tidak, sudahlah. Itu hanya kisah masa lalu. Ngomong-ngomong, tanggal berapa pernikahan itu akan berlangsung? Ayo, katakan pada Abah. Mereka berbicara seperti biasa. Obrolan formal sebuah keluarga dan rencana-rencana untuk pernikahan Sekar nanti. Namun tetap ada rasa khawatir teramat dalam hati Abah Dadang. Sedangkan dalam hati Bagus dan anak istrinya tersemat tanda tanya besar sebab tingkah laku Abah Dadang tadi. Waktu berjalan cepat hingga tidak terasa hari pernikahan Sekar dan Subagja semakin dekat, yang tinggal menghitung hari. Di rumah kedua mempelai mulai sibuk mempersiapkan semuanya. Terlebih di rumah Bagus, beberapa orang tampak sibuk memasang tenda di halaman rumah Sekar. Halaman yang cukup luas itu didekor sedemikian rupa hingga terlihat begitu mewah. Sementara ibu-ibu mulai terlihat sibuk di dapur, menyiapkan keperluan untuk memasak dan beberapa bumbu yang akan diperlukan nanti saat hari H. Sementara Sekar sudah mulai dipingit dalam kamar. Dia hanya boleh keluar jika ada anak keluarga atau teman yang harus dia jumpai. Di dalam kamar, Sekar hanya membayangkan hari-harinya nanti. Hari di mana dia sudah sah menjadi istri Subagja. Lamunannya buyar, tak kala mendengar suara ketukan. Sekar bangkit dan bergegas membuka pintu. Namun dia tidak mendapati siapapun berdiri di depan pintu kamarnya. Sekar mengerutkan kedua alis, menengok ke kanan dan kiri, namun tetap tidak mendapati siapapun, kecuali orang-orang yang berlalu lalang nampak tengah sibuk. Tok tok tok. Ruk. Sekar terkejut. Ketukan itu kembali terdengar, malah mulai menjadi sebuah gedoran pelan. Dia berbalik, mencari sumber suara, hingga telinganya menempel pada lemari jati pemberian dari Subagja saat prosesi lamaran lalu. Sekar mundur beberapa langkah ke belakang, tersadar bahwa ada suara itu berasal dari dalam lemari kayu jati yang nampak mewah tersebut. Tiba-tiba, angin berhembus pelan melewati jendela kayu, menerpa wajah Sekar. Degup jantungnya semakin tidak beraturan, manakala pintu lemari jati yang amat kokoh itu tiba-tiba sedikit terbuka, membuat celah. Dari kegelapan, jelas Sekar melihat sebuah bola mata tengah menatapnya dengan tajam. Entah apa yang terjadi, tubuh Sekar terasa amat kaku. Bahkan untuk mengeluarkan suara pun, dia tak sanggup. Pintu lemari perlahan-lahan terbuka. Mata itu hilang. Namun untayan rambut panjang berwarna putih pelan menjulur keluar lemari. Keringat dingin membasahi pelipis Sekar. Nafasnya mulai tak beraturan. Kini sebuah tangan pucat nampak keluar meraba-raba. Tangan dengan kuku panjang dan hitam itu seperti tengah mencoba meraih sesuatu. Sekar masih tidak dapat beranjak sejengkal pun dari tempatnya berdiri. Hingga tangan itu semakin panjang, bahkan hampir menyentuh kakinya. Sekuat tenaga Sekar mencoba berteriak. Hingga pada akhirnya, sosok dalam lemari itu menampakkan wujudnya. Wajah seorang nenek dengan rambut putih awut-awutan yang terlihat kotor, dengan barisan gigi hitam yang nampak runcing, menyeringai, sembari nampak sedang mengunyah sesuatu berlendir berwarna merah pekat. Tidak kuat melihat sosok itu di hadapannya, membuat Sekar tidak sadarkan diri dan ambruk jatuh ke lantai.
Neng, Guga Neng, Masya Allah Neng. Ningsih nampak khawatir menatap putri semata wayangnya pingsan. Neng, bangun Neng, Masya Allah Neng. Bapak, tolong Pak, Sekar pingsan. Mendengar teriakan Ningsih, beberapa orang berlarian menuju kamar Sekar. Bagus pun nampak panik dibuatnya. Neng Sekar Pak, dia pingsan. Entah kenapa. Saat Ambu masuk ke kamarnya untuk mengantarkan makanan, dia sudah tergeletak di sini Pak. Jelas Ningsih pada Bagus. Bagus lantas mengangkat tubuh Sekar, kemudian dibaringkan di atas kasur. Beberapa ibu-ibu datang membawa sebuah minyak angin dan segelas teh hangat. Aroma minyak angin yang menyengat perlahan masuk melalui rongga hidung Sekar, dan perlahan-lahan matanya mulai membuka. Alhamdulillah Neng, kenapa bisa pingsan? Tanya Bagus khawatir. Sekar mencoba mengingat, lalu dia ingat ada sosok menyeramkan di balik lemari itu. Sekar lantas duduk dan segera memeluk Ningsih yang duduk di sampingnya. Dengan nada sedikit terisak, Sekar mulai menjelaskan tentang apa yang dia lihat. Semua orang nampak terkejut dan tidak percaya. Bahkan Bagus membuka kedua lemari itu lebar-lebar dan tidak mendapati apapun di sana, kecuali beberapa helai pakaian Sekar. Lihat Neng, tidak ada apa-apa. Sepertinya itu hanya halusinasi saja, ucap Bagus berusaha menenangkan suasana. Sekar tidak percaya dengan apa yang ayahnya lakukan. Dia lantas bangkit dan mencoba mencari bukti atas apa yang dia lihat sampai ke belakang lemari. Namun tetap tidak ada apapun di sana. Sekar mulai histeris. Bayangan sosok seram itu kembali muncul di hadapannya. Aba Dadang yang sedari tadi hanya berdiri memperhatikan semuanya, perlahan berjalan ke arah Sekar. Dia mengusap lembut wajah Sekar hingga membuatnya kembali pingsan. Sudah, biarkan dia istirahat dulu. Wajar jika calon pengantin sering berhalusinasi berlebihan. Itu sebab pikiran dan badannya sedang tidak baik. Semua orang terdiam, dan satu persatu mereka membubarkan diri dari kamar Sekar dan melanjutkan kesibukan masing-masing. Sementara Ningsih tetap mendampingi Sekar yang masih dalam keadaan pingsan. Aba Dadang mengamati sekitar hingga matanya menangkap sesuatu. Dia meraih 3 helai rambut yang terselip di bawah kaki lemari, lantas mengambilnya dan menatap rambut putih itu lekat-lekat. Keningnya berkerut semakin dalam dan menatap rambut yang amat panjang itu. Semoga semua prasangkaku salah, ucap Aba Dadang Rili. Dari jendela kamar Sekar, Aba Dadang melihat di salah satu dahan pohon rambutan nampak sesosok wanita tua tengah memperhatikannya. Rupanya menyeramkan. Kulit putih pucat yang terlihat keriput, tubuh kurus dengan rambut putih tergerai panjang acak-acakan. Wanita tua itu menatap tajam pada Aba Dadang dengan senyum menyeringai, memperlihatkan deretan gigi hitamnya yang runcing. Aba Dadang memejamkan mata, merapalkan sebuah doa, dan seketika wanita itu hilang. "Bah, Abah!" teriak seorang lelaki sedikit berlari menghampiri Aba Dadang. "Bah, tolong Bah." "Ada apa?" "Nasi di dapur, meski sudah dimasak berjam-jam, namun tetap tidak matang Bah." Mendengar perkataan lelaki tersebut, Aba Dadang nampak terkejut dan bergegas menuju ke dapur. Melihat kedatangan Aba Dadang, beberapa orang menyingkir dan mempersilahkan Aba Dadang untuk melihat sendiri bagaimana kondisi nasi yang tak kunjung matang itu. Aba Dadang kembali memejamkan mata dan mulai merapalkan sesuatu doa. Dan ketika dia membuka mata, yang pertama kali dia lihat adalah ada sesosok makhluk menyerupai anjing berbadan manusia tengah menghisapi sari dari nasi yang sedang dimasak. Makhluk itu tetap asyik hingga tidak sadar bahwa dia sedang diawasi. Aba Dadang meminta segenggam garam kasar
lalu merapalkan doa pada garam dan genggamannya itu, dan menaburkan garam tersebut pada nasi di atas tungku. Merasa diganggu, makhluk anjing berbadan manusia itu nampak marah. Dia menggeram, bola matanya mulai memerah. Pergi kamu, jangan mengganggu. Kembalilah kepada yang mengirimkan kamu. Mendengar ucapan Aba Dadang, beberapa orang nampak terkejut dan saling bertatapan satu sama lain. Ada apa, Bah? Tanya seorang perempuan. Tidak ada apa-apa, hanya ada saja makhluk yang jahil. Aba Dadang tersenyum, menandakan bahwa memang tidak ada apapun yang harus dikhawatirkan. Kondisi di dapur kembali normal. Nasi yang tak kunjung matang itu akhirnya matang dengan sempurna. Malah kini beraroma wangi daun pandan. Waktu surup terbenamnya matahari telah tiba. Beberapa orang tetangga yang membantu sudah nampak pulang ke rumah masing-masing. Hanya beberapa sanak keluarga yang menginap di kediaman Bagus. Waktu surup, tolong jangan ada yang di luar sampai waktu maghrib usai. Suruh yang lainnya masuk dan kunci semua pintu dan jendela. Tita Aba Dadang kepada beberapa orang lelaki termasuk Bagus di dalamnya. Mereka segera melaksanakan apa perintah Aba Dadang dengan sigap dan cepat, lalu mengambil wudhu untuk bersiap sholat maghrib berjamaah. Namun di dalam kamar Sekar, Ningsih menjerit histeris. Pak, Ning Sekar, dia hilang. Mendengar teriakan Ningsih, semua orang mulai panik mencari gadis itu. Hingga salah seorang terpaku dengan wajah pucat menatap pohon rambutan yang tepat berada di samping kamar Sekar. Dia mengacungkan telunjuknya pelan ke arah pohon tersebut. Itu Sekar. Sekar tengah duduk di salah satu akar pohon dengan rambut tergerai. Ia tertunduk sembari menebangkan kekawihan. Lagu khas Sunda. Sekar, ya Allah Neng, teriak Ningsih melihat tingkah janggal putrinya. Bagaimana Sekar bisa ada di luar sana, Bu? Tanya Bagus tidak kalah terkejut. Tadi Sekar meminta segelas air hangat, Pak. Karena air di gelas ini sudah dingin, lantas Ambu mengambil lagi ke dapur. Setelah kembali ke kamar, Neng Sekar sudah menghilang. Ya Allah, bagaimana ini Abah? Aba Dadang nampak masih terdiam. Dia tetap menahan orang-orang agar tidak pergi keluar, karena waktu surup dianggap sebagai sandekala pamaling jika berada di luar saat waktu tersebut. Karena jin-jin keluar di waktu surup. Terlebih jin Ummu Sibian, jin jahat yang gemar mengganggu anak kecil dan ibu hamil. Jin Ummu Sabian akan masuk ke dalam rumah lewat pintu dan jendela yang terbuka, lalu merayap di antara tembok-tembok. Jika anak kecil yang diganggu, biasanya dia akan terus menangis di waktu surup, bahkan sampai maghrib dengan mata yang terus menatap ke atas. Sekar masih menembangkan kekawihan. Suaranya berubah sedikit lebih berat, sembari sesekali memainkan rambut panjangnya yang terurai. Semua orang yang menatapnya bergidik ketakutan. Sementara dalam pandangan Aba Dadang, sosok nenek-nenek itu tengah memeluk Sekar dari belakang dengan menembangkan kekawihan yang sama. Bah, Abah sedang menunggu apa? Cepat tolong Sekar, Bah. Tunggu azan maghrib berkumandang. Karena saat azan berkumandang, setiap makhluk jin dan sebangsanya akan berlari dan bersembunyi di tempat yang tidak diketahui manusia. Tolong, tunggulah. Sekar tidak akan terluka. Benar saja, tidak lama kemudian, azan maghrib berkumandang. Sekar seketika ambruk tersungkur ke tanah. Lalu Aba Dadang memerintah beberapa orang lelaki untuk membawa Sekar ke dalam rumah. Dengan bergegas, mereka memangku tubuh Sekar dan segera masuk ke dalam rumah. Setelah diberikan segelas air, akhirnya Sekar terbangun dengan ekspresi wajah sangat ketakutan. Ada apa, Nak?
ucap Bagus. Pak, di mana Kang Bagja? Bagja? Maksudmu Subagja? Iya, tadi dia berdiri di bawah pohon rambutan dan memanggil Sekar. Ya Allah, Bah, ada apa ini? Mengapa kejadian-kejadian ganjil seperti ini terjadi? Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.